Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Saudara, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, insya Allah. Saudara, video kali ini kita akan membahas tentang tasawuf dan makrifat. Karena masih banyak saudara-saudara kita belum memahami apa itu tasawuf, apa itu makrifat. Bahkan banyak saudara-saudara kita menganggap bahwa tasawuf itu ajaran sesat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara, perlu diketahui bahwa tasawuf, makrifat, sekali lagi, tasawuf dan makrifatlah yang mengeluarkan kita dari kesesatan, keakuan, kesombongan, kesoliman, bahkan kekafiran. Saudara, simak video ini sampai habis supaya kita betul-betul memahami apa itu tasawuf. Ketahuilah bahwa syariat itu adalah proses untuk mencapai tarekat. Tarekat itu proses untuk mencapai hakikat. Dan hakikat itu proses untuk mencapai ma'rifatullah. Subhanallah. Yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mencapai ma'rifat, maka disebutlah tasawuf. Apa artinya tasawuf? Tasawuf adalah berarti takwa, sah berarti sabar, berarti wara, berarti fana fillah. Mereka disebut orang-orang takwa. Mereka lah yang disebut orang-orang yang sabar. Mereka lah disebut orang-orang wara. Dan mereka lah disebut orang-orang fana fillah. Ini perlu dicatat ini, saudara. Saudara, dimanapun Anda berada, yang dimaksud di sini fana fillah yaitu fana dalam zat Allah, fana di dalam sifat Allah, fana di dalam asma Allah, fana di dalam af'al Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, dia tidak lagi melihat dirinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Sekali lagi, dia tidak lagi melihat dirinya kecuali Allah
Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka tidak lagi melihat sesuatu kecuali Allah yang dilihat. La ilaha illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Tidak ada yang berkata-kata kecuali Allah. Tidak ada yang melihat, mendengar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Subhanallah. La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, apa yang kita punya? Apa yang kita punya? Jawabannya, kita ini tidak ada dan tidak punya apa-apa. Kita ini fakir. Inilah disebut mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah. Mengesahkan Allah tidak lain, tidak bukan kecuali melenyapkan diri ke dalam jati dirinya. Hanya Allah saja yang ada. Subhanallah. Saudara, saya ingin di sini menegaskan sesuatu agar kita sadar. Barang siapa merasa mengaku-aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, misalnya sholat, puasa, ibadah haji, baca Al-Quran. Barang siapa merasa bahwa dialah yang melakukan, dialah berbuat, dan lain sebagainya, maka dia akan musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sesat. Dia kafir sekafir-kafirnya. Apa sebab? Karena kita ini tidak ada. Tidak ada. Tetapi kita merasa. Na'udzubillah. Perhatikan saudara, supaya jelas. Sekali lagi, saya tegaskan, kita ini tidak ada dan tidak punya apa-apa. Kalau tidak percaya, coba perhatikan ini. Perhatikan kata-kata saya. Saya tidak usah lari kemana-mana. Cukup satu ini aja yang sering kita dengar, yaitu kata la hawla wa la quwata illa billah. Ini aja kita pikirkan. Apa artinya? Subhanallah. La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya. Sekali lagi, tidak ada daya dan upaya kita kecuali Allah. Atau tidak ada daya dan kekuatan kita kecuali Allah. Ini aja renungkan, tidak usah kita kemana-mana. Apa yang kita punya? La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kekuatan apapun kecuali Allah.
Subhanallah. Coba kita renungkan ini saudara, renungkan supaya kita betul-betul memahami. Jangan main kupar-kupur aja. Sekali lagi saya tegaskan, barang siapa merasa mengaku-aku bahwa dia sholat, puasa, sedekah, baca Al-Quran, saya akan nyatakan bahwa dialah orang sesat. Dialah musuh Allah. Karena sesungguhnya kita ini tidak ada, tetapi mengaku-aku. La hawla wa la quwata illa billah. Saudara, sebenarnya kata la hawla wa la quwata illa billah adalah penegasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, la hawla wa la quwata illa billah adalah penegasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini tidak ada kekuatan, tidak ada upaya kecuali hanya Allah. Lalu kenapa kita mengaku-aku saya itu, saya ini? Ini kesalahan besar. Kafir sekafir-kafirnya jika kita merasa mengaku-aku. Na'udzubillah. Saudara, dimanapun Anda berada, saya tidak henti-hentinya berpesan kepada semua saudara bahwa jangan pernah merasa ada. Jangan pernah merasa ada. Karena sesungguhnya kita ini tidak ada. Jika kita merasa ada, justru kita bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuan ma'rifatullah, tujuan tasawuf, agar kita keluar dari kesuliman, keangkuhan, kesombongan, dan kekafiran. Tetapi malah dianggap ajaran sesat. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita keluar dari hijab ini, agar kita bisa melihat dengan jernih, bisa melihat hak Allah ada pada kita. Saudara, kita ini seperti wayang, tergantung dalamnya. Jika dalam itu memainkan wayang, maka bermainlah wayang itu. Kita ini tidak ada sama sekali. Jadi jangan pernah merasa mengaku-aku, karena itu menduakan Allah Subhanahu wa taala.
Saudara, video kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, bisa dipahami, bahkan diamalkan, agar kita keluar dari kezaliman. Kalau tidak, ibadah kita tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.